dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara. Dan ketahui olehmu, kata ulama ini perlu demikian, bahwasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Jadi cegah larang tambah sekat taubat. Ampun ditini taubat ini israr bahasa ulama. Nanti berarti israr ini artinya tetap mengerjakan maksiat. Itu pentelah. Udah salah nih. Jadi bilangan ke taubat. Maksiat ini. Jadi diri taubat. Dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara maksudnya. Nah sebab ampun jaga ditiningkan. Jadi pentelah pegawaian salat niki ada 5 perkara sebab. Ia penyebab ampun jaga ditini taubat sehingga selalu digawe maksiat. Dengan sebab 5 perkara bahasa ulama. Yang pertama, sebab pertama ampun jaga tetap nikmat gawe salat dari taubat niki, bahwasanya siksa yang dijadikan itu bertanggung. Sehingga al-Sida Allah Taala menikah di dalam Al-Quran maupun sabda baginda Rasul dalam hadis bahwa dengan segala maksiat niki yang tersiksa era tu akhirat. Bertanggung era. Jadi ayat Al-Quran selalu beraneki kan, bagi dengan maksiat, kafir, munafik yang selalu banyak dosanya akan diazab nanti di akhirat. Ia sebab yang pertama. Dan tabiat manusia itu, berarti sifat manusia yang dulu ini bermudah-mudah dia dengan barang yang tiada tulis. Kalau gampang, kalau tersiksa, jangan guna. Kalau tak langsung tersiksa, bahwa umat alaik ni, jadi umat lain akan bengar masih. Umat lain kan langsung mendapat azab. Contoh Bani Israel lah. Ini milik tebalan kah mancing. Langsung terjadi godek ke Allah Ta'ala. Ini kira datang khawsiin walik Allah. Jadilah kamu menjadi kerajaan hina. Langsung menjadi godek. Dalam hal ini bahasa almarhum punya apakah 2 pendapat. Kalau pertama memang langsung berbentuk godek. Tidak. Kalau godek ini dulu. Pendapat kedua bahasa ini tetap dari manusia dan sifat godek. Yang godek dah kayak meluyuk, pepang godek masih ada. Itu ada yang godek, pepang, saya pepang isi kan, terus godek ini. Jadi menurut lah manusia itu, pendapat kedua bahasa ini, tetap jalan manusia, tapi sifat godek, godek itu. Jadi manusia ini sifat dalam barang, dalam lemak ini tidak menanggap enteng. Itu bermudah-mudah ya dengan barang yang tiada tulis. Maka obatnya, nah dari jawatan makin. Kemudian ada pemikiran umpama bahwa berpikir ia, mikir supaya mengetahui ia akan bahwasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Barang akan memiliki bahwa barang saya datang ia apa? Ia apa? Tahun barang saya datang. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang. Jadi saya jauh ini barang saya mulai dengan apa yang datang. Ini seperti yang telah lalu. Barang soliwan ini kan tidak pulang. Jadi bahasa Imam Ghazali lah ya. Dalam satu tes siswa mahasiswa ini barang yang paling rapat. Maka ini paling rapat ini mati.
barang paling jauh soliwa barang soliwa ini paling jauh ditinggal teman sifat manusia ini makin aja barang saya datang ini pasti rapat saran mati ini rapat jadi paling rapat dan bahwasanya mati itu lebih hampir ia kepada seorang daripada tali sepatunya. Saran mati niki ia rapat tali seluruh manusia niki terbandingkan tali sakal tali sepatu. Ia rapat jadi. Ini kalimat kiasan. Dan tidak mengetahui akan adakah hari ini akhir umurnya. Mari kita tahu bahwa apakah akhir umur tak tahu nih. Ini entar baranan baranan. Kemudian berpikir mikir terus. Betapa penat. Nanti bahasa Melayu susah. Lawak. Bagi betapa penat yang bekerja. Berpikirlah pegawai seperti kerja sawah karena takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Apa jaga pacu pegawai bakar di kebun. Pegawai ini takut dengan itu lantaran aneh Pak. Maka seperti menanggungnya akan penat bekerja karena hendak melepaskan lapar tahun di muka. Berantas saya tanggung lengalah nih pegawai ya. Sehingga ini sita ada sandak lapar di tahun saya dapat. Seperti itu meninggalkan dia akan tobat. Nah, dan dalam ini ia buat aruan tak bertobat. Karena melepaskan sisa pedih daripada lapar itu. Menyegerakan ia akan tobat karena melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Jadi ada tobat, ada sandi mau siksa era waktu jalur saya datang jalur kiamat. Karena lapar itu pun bertanggung juga. Ya lapar ini kan demak, karena waktu tak lapar bulan alem. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Siksa neraka ini ngiri lebih sakit. Sebandingkan dari kesakit saya hadapi lapar. Niki dari pertama dari ada angan teriki bahwa walaupun daerah atau tak tersiksa lah pegawai salah dan kemenung daerah ini rapat ini aku jauh sebelum waktu tidak mati niki pertama. Yang kedua sebab kedua amun ini pentelah haram pegawai salah niki sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sulit tinggal antara kebiasaan dan kedemenan ini. Hal minuman keras, jadi teknik ada di main ganti. Lalu siap biasa, kedemenan ini. Kemuliaan ini maka jempina, dan kan di main masih demen. Dan obatnya jadi obat ini. Bahwa berpikir berpikir bahwa saya jika dokter yang kafir nanti jadi dokter metode beruang klinik dan aku dari Islam dan kan menyebut baginda dicerita dengan dokter kafir itu akan air sejuk penentan bagi penyakitnya. Cara lain penyakit ini dia jadi dengan penyakit. Dan mudah-mudahan oleh air sejuk itu akan dijaga. Dan air penyakit ini dia jauh mudah. Lalu dia tenang umpam. Air penyakit. Niki dokter kafir barat ini. Niscaya meninggalkan dia akan air sejuk itu. Pasti bikin engkau namanya
sekalipun bersangkutan ingin ia kepadanya. Berbeda kemana? Dengan waktu tebar si dokter, walaupun dokter ini dokter tidak Islam, nah tebarnya namanya nih. Maka hendaklah mengetahui akan bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih benar daripada dokter itu. Nah, tahu harus wikanan bahwa Allah dan Rasul lebih benar dibandingkan dari dokter habar ini. Dan siksa api neraka lebih pedih. Siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Dan siksa api neraka ini lebih menyakitan, lebih mendatangkan kemudaratan ketimbang tak sakit marik kalau tak enak baik sangat nih. Dan mengatakan dia dalam hatinya akan bahwasanya apabila sukar atau meninggalkan kesadapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tidak sukar atasnya menanggung akan siksa api neraka dan atas luput nikmat surga. Makinlah pegawaian salah sesemendak keinginan kesadapan sekecil ini dia tahu yang tinggalan memberi balik kesulitan tidak tanggung siksa api neraka dan luput dari nikmat surga, luput nikmat surga. Dia mau nikmat surga. Jadi yang kedua ini adalah sulit tinggalan kedemenan dan kemaleng. Nah makin ini sedak nih kedemenan dari maksiat, kenikmatan sebagai maksiat ini tetap bar nih. Sehingga kemudian maksiat ini mendatangkan dosa dan siksa. Makin berlebih kesakit dan tersiksa, ia tanpa angan terus. Jadi sebab yang kedua maksudnya. Yang ketiga sebab yang kedua. Berkali satu kedua. Menanggung ia akan tobat itu sehari lepas sehari. Tangguhan, adik-adik, lemak elah tak tobat. Lemak elah, menurut alasan dengan ampun ditobat, ada kesini wah, ketua bagi lemak elah, masih badan kadang-kadang kan. Dan berkata ia selagi akan tobat oleh aku pada masa yang akan datang. Ya ketobat dan lemak. Anak bayar rasa gitu. Dan tobat ini dalam kekuasaanku, kekuasaan aku. Tobatnya berbeda kameli. Dari aku nih benar. Kemauan, dari kehendak, dari pegawaian. Dan obatnya makin ketawat namun dia tak ada angan. Bahwa berpikir ia dan mengetahui ia akan bahwasanya umurnya tiada di dalam kekuasaannya. Barangan teniki bahwa umur teniki dan baru kuasai si temesa. Niki adalah kehendak dari Allah. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum dia tobat. Kita ini mas sebelum mati kejut dengan tobat. Alhamdulillah. Tambahan lagi malaikat jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, sulit dia tinggalan terus kedemenan di waktu sepanggilan ini. Niscaya masa yang akan datang lebih sukar. Anak oleh masa yang datang lebih sulit balik. Dan jika adalah dia menanti akan hari yang mudah atasnya, pada hari itu melawan nafsunya. Saya adil, nasi jeruk, lemak Allah. Lawan hawa nafsu.
Maka yaitu yang belum dijadikan akan dia. Karena bandingnya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu. Tuan-tuan, pada dengar saya embut suku ulun kayu dan lemah ia daripadanya. Dan baru si tembok lemah juga. Karena kuat akarnya, kuat akar, maka menakutkan ia kepada tahun yang akan datang. Lewat tahun datang tembok terus kayu. Bakal makin baru si tembok. Tahun datang. Dan mengetahuinya akan bahwasanya pokok kayu itu bertambah besar. Mutawar, saya lemak, saya beli loh kayu ini. Akar saya kuat dan bertambah kuat. Akarnya kita kuat. Dan dia bertambah kuat. Itu saya ngomongin saya lemah, saya tua dan lemah, amat lemah. Dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Nah, dari semacam ini, tutup kejahilan, kebodohan. Jadi dari tulis, umpama dan dengar tembok turun kayu, akhirnya tembok turun kayu putih, dan baru saya tembok tak ada yang tahun datang ke rumah. Tahun datang saya kulit turun kayu lagi, saya kuat akar, itu saya lemah. Nah, jadi sudah ada taubat. Yang keempat, sebab keempat, bahwa menjadikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya. Ada kekayaan taubat, dalam ketika surga, Allah Ta'ala tidak surga. Ini dari kena mana? Belum tentu nih apa ibadah kita masuk surga nih. Kadang-kadang aku ada patu ni duluan tak masuk surga. Memang ia tertentu jadi kini. Cuma doa ada ngerau tidak tertentu. Karena dalam hadis kan terjadi bahwa dengan saat beramal dengan amalan surga pada akhir umur, maka dia beramal dengan amalan neraka. Contoh barsisa ini kan, barsisa ini ceritaan ini bahwa tuah tasawuf pengajaran barsis ini untuk kemarin murid 600 takak masih ini kita ada lain gaduh pen kita ada lain musangke takak masih ini paling ini 2 murid ini. Jadi ini cuma 600 kena kerja. Ada kali itu masih 1.000 sata. Ada 1.000 sata pun, 1.000 sata. Jadi boleh murid berlain. Pada akhirnya saya awal pecat Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang suul khotimah. Maka suul khotimah ada yang tahu akibat ini pun. Lo dengar mati dengan satu polisi itu kan mati. Itu tobat lagi. Tobat dengan ini. Maka dalam pertama dia mati ya dia tobat ini. Maka dia termasuk ahli surga. Kalau ini kan kehendak Allah. Dan bau dia juga dari alasan. Orang dengan ini juga berapa jaga jadi tobat. Dan buat temapal salah satu pun salah saling saya gugat Allah Ta'ala kita kayak gini pegawai dan ini habis bodoh dengan bodoh ganti di bahasa ulama karena harap dia akan kelepasan dan pada ketika tiada menjalani dia akan jalannya mengharap kelepasan oleh azab zikir Allah walhal dijalani sebab-sebab tak ada standar tersiksa di Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu tidak bisa. Seperti tidak bisa berlayar perahu pada daratan. Perahu ini kan segini
ya nampak dari darah nih. Dan kemudian Nabi tahu kan, mesti ada tarik tahu. Habis atau sahir tarjun najah walam taslik masalikuha inna safana la tajri alal jami. Habis atau sahir tarjun najah walam taslik masalikuha. Engkau mengharap kebahagiaan, tapi kamu tidak menjalani jalannya. Inna safana la tajri alal yabis. Bahwa sampan perahu itu tidak bisa dia berjalan di daratan, di tempat yang kering. Mesti air, terus air. Iya benar. Seperti tidak bisa berlayar perahu pada daratan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut Nabi, al-kayyisu man dana nafsuhu wa alima lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Artinya jadi hadis rawal Ahmad Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim an Sa'd bin Aus radhiyallahu anhu. Ada bermula orang berakal dan dengan berakal cerdas mereka yang menghisap ia dan menghinakan ia dan mengerasi ia ke dirinya. Jadi cara dengan berakal dengan pintar ini, dengan sah rekendi, dengan sehinian diri dan dengan terpaksa diri. Ada yang menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhan. Hadir dengan sah usaha diri dan selalu mengikut perintah Allah. Dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dan selalu menggawe pegawaian sah yang bermanfaat Tuhan tinggal dunia. Maka Yesus orang kita mandana nafsu, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, wa alima lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat setelah matinya. Wal ajiz dan berulang orang yang lemah. Orang dalam ini lemah yang taksir ia pada segala pekerjaan mereka yang memperikutkan ia akan dirinya atas keinginannya. Jadi dengan salam alaikum adalah dengan selalu ikuti kemilik hawa nafsu. Maka tidak mereka ia akan yang diharapkan. Ini pegawai yang menggantung pokok mereka seakan dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Dan dia berharap dia mendapat pengampunan dari sisi Allah. Dengan lemah ialah dengan selalu tuntutan hawa nafsu, selalu berharap mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka serta taksirnya pada mengerjakan taat dan serta mengikuti akan keinginannya, tidak ia bersedia dan tidak ia tobat. Itu taksir, pucukan taksir itu. Dididikan bukan salah, dididikan bukan kena. Bahkan dididik yang maaf, yang kehilangan tobat ini. Bahkan mencita-cita yang atas Allah Ta'ala akan ampunan dan maafnya, mengharap pengampunan di sisi Allah, lalu dinaku dari pegawai yang soleh dan akan masuk surga. Berharap masuk surga serta mengatakan ia atas maksiat. Kalau tetap banyak maksiat, lalu berharap tak masuk surga dan meninggalkan ia akan taubat. Ini kok jadi taubat. Dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, bahasa seorang tokoh ini, Sa'id bin Jubair, bermula kenalan dengan Allah bahwa berpandangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat, lali terhadap
dengan tinggi dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunan. Lalu berharap mewah pengampunan di sisi Allah. Lalu dia doa gawe yang salah, pegawai yang salah meninggal. Selanjutnya ada yang ketahui oleh